Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing. Bapa yang baik, pada pagi yang indah ini, kami bersyukur atas cinta dan anugerah-Mu yang tak terbatas. Terima kasih atas kesempatan untuk kami boleh bangun kembali dan menyaksikan keindahan ciptaan-Mu pada pagi ini. Engkau telah memberi kami hidup dan kesehatan, serta kesempatan untuk mengalami hari yang baru. Di pagi ini, kami memohon kepadamu, hadirilah setiap langkah kami. Berikanlah hikmat-Mu agar kami dapat membuat keputusan yang bijaksana dan berpegang teguh pada kebenaran-Mu. Bimbinglah hati kami untuk memahami rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Ya Tuhan, dalam kesibukan hari ini, bantulah kami untuk tidak terpengaruh oleh kegelisahan dan ketakutan. Berilah kami ketenangan dan kepercayaan penuh bahwa Engkau senantiasa berada di samping kami, menguatkan dan melindungi kami dalam setiap situasi. Biarlah pagi ini menjadi permulaan yang baru bagi hidup kami, di mana kami dapat melayani sesama dengan kasih dan kemurahan hati-Mu. Jadikan kami alat-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Bantulah kami untuk menjadi saksi cinta-Mu melalui kata-kata dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jadilah teguh dan tidak tergoncang, selalu giat dalam karya Tuhan, karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, kehidupan yang bermakna adalah dambaan setiap orang, terlebih bagi orang percaya. Namun, apakah artinya memiliki kehidupan yang bermakna? Banyak orang mungkin berpikir bahwa kehidupan yang bermakna adalah ketika kita mencapai tujuan pribadi, memiliki harta yang berlimpah, atau menikmati kesenangan duniawi. Tetapi, Alkitab mengajarkan pandangan yang berbeda tentang kehidupan yang bermakna. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia menunjukkan bahwa kehidupan yang bermakna adalah ketika kita hidup dengan tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus mengingatkan kita untuk menjadi teguh dan tidak tergoncang dalam persekutuan dengan Tuhan, serta selalu giat dalam karyanya. Kehidupan yang bermakna terletak pada bagaimana kita hidup untuk melayani dan menghormati Allah, serta menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, ada seorang pria bernama Daniel, seorang pekerja sosial Kristen yang penuh kasih dan berdedikasi tinggi. Dia mengabdikan hidupnya untuk membantu anak-anak yatim dan keluarga miskin yang membutuhkan. Setiap hari, Daniel berjalan kaki dari rumahnya ke panti asuhan dan desa-desa terpencil untuk memberikan dukungan dan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Suatu hari, ada seorang anak yatim bernama David yang datang ke panti asuhan tempat Daniel bekerja. David adalah anak yang sangat malang, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan merasa kehilangan harapan. Namun, Daniel tidak hanya memberikan makanan fisik kepada David, tetapi dia juga memberikan cinta, perhatian, dan penghiburan kepada anak itu.
Selama beberapa bulan, Daniel secara konsisten mengunjungi David, membantu dia dalam belajar, dan membimbingnya untuk mengenal Tuhan. Melalui dedikasi Daniel, David mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Dia menemukan tujuan hidup baru dalam mengenal Kristus dan berjanji untuk mengikuti teladan Daniel dalam melayani Tuhan dan orang lain. Setelah beberapa tahun berlalu, David tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan penuh semangat untuk melayani Tuhan dan membantu sesama. Dia menjadi panutan bagi anak-anak di panti asuhan, dan cerita hidupnya yang menginspirasi mempengaruhi banyak orang untuk bergabung dalam misi pelayanan sosial. Daniel dan David adalah contoh nyata dari kehidupan yang bermakna. Daniel menemukan makna dalam hidupnya ketika dia mendedikasikan dirinya untuk melayani anak-anak yatim dan keluarga miskin. Melalui dedikasinya itu, ia tidak hanya mengubah kehidupan David, tetapi juga membuka pintu bagi dampak positif yang lebih besar dalam masyarakat. Saudaraku, renungan dan ilustrasi ini mengajak kita untuk merenungkan kembali makna sejati dari kehidupan yang bermakna dalam persekutuan dengan Tuhan. Saat kita hidup untuk melayani dan memberkati orang lain, kita akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya, karena kita mengalami sukacita dalam mengikuti rencana Allah bagi hidup kita. Dalam pandangan Kristen, kehidupan yang bermakna adalah hidup yang diarahkan oleh kasih dan kehendak Allah. Hidup ini bukan sekedar untuk memuaskan nafsu duniawi atau mencari kepuasan diri semata, tetapi untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan berbagi kasih dengan sesama. Saudaraku, kita mencari makna hidup bukan hanya pada saat-saat bahagia, tetapi juga dalam kesulitan dan tantangan. Kehidupan yang bermakna adalah ketika kita bisa bertahan dan tetap teguh dalam iman ketika badai kehidupan datang menerpa. Kehidupan yang bermakna adalah ketika kita menemukan tujuan hidup dalam menyenangkan hati Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kita mengerti bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan mengikuti ajaran Yesus Kristus, kita belajar untuk mengasihi musuh, memberi maaf, dan mengasihi sesama dengan tulus. Hidup yang bermakna adalah ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus dan memberikan kesaksian bagi dunia tentang kasih dan kebaikannya. Akhirnya, hidup yang bermakna adalah ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, percaya bahwa Dia memiliki rencana yang baik bagi kita. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada-Nya, kita dapat mengalami kedamaian dan sukacita yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia. Jadi, mari berusaha hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama dengan kasih-Nya. Dengan demikian, kita akan menemukan bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang diberkati, penuh sukacita, dan mendalam dalam persekutuan dengan Sang Pencipta. Amin. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan pada pagi ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang telah menguatkan kami. Biarlah firman ini akan selalu bertumbuh dalam hidup kami setiap pagi, sehingga kami akan semakin dekat hanya pada-Mu saja. Memberkati untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada pagi ini,
Berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam pergumulan, baik mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang akan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami pada hari ini. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.